Hello, my students. Good afternoon. How are you today? Are you fine? Okay. Mrs. Linja fine too. Okay, class 8. Mrs. Linja want explain to you about adverbs of frequency. Ya, ini ada di buku paket anak-anak. Bagi kalian yang sudah punya buku, buka bukunya ya. Open your book, page 35. Halaman 35 ya. Kita akan belajar tentang adverbs of frequency. Oke, mari simak baik-baik. Okay, my students. Look this one. Always, usually, often adalah contoh-contoh dari adverbs of frequency. Ya. Di mana adverb of frequency berfungsi untuk menggambarkan seberapa sering orang melakukan suatu kegiatan. Itu untuk menggambarkan ya, seberapa sering orang itu melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Itulah yang disebut dengan adverbs of frequency. Frekuensi ini ya. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya biar kalian paham, di sini Miss akan berikan lagi sebuah penjelasan. Oke, my students. Ya. Sini ada tabel tentang adverb of frequency. Adverb of frequency tells us how often something takes place. Paham maksudnya ya? Kalian sudah kelas 8, ini gampang pengertiannya. Yang disebut dengan frekuensi itu tadi adalah seberapa sering seseorang melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan, ya. Sini kita temukan kata always, usually, normally atau generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Nah, masing-masing ini dia mempunyai ukuran persen ya. Kalau yang disebut dengan always, ini artinya kan selalu ya. Berarti seseorang itu selalu dia mengerjakan pekerjaan itu. Tidak pernah tidak ya. Yang disebut selalu itu berarti dia tiap hari dia melakukan pekerjaan itu ya. Sehingga dia mempunyai nilai 100%. Namanya juga udah selalu ya. Nah, sampai ke bawahnya ini dia sampai kita temukan never. Never ini artinya tidak pernah. Ya, dia poinnya sampai 0%. Yang disebut tidak pernah berarti dia tidak pernah melakukan suatu pekerjaan ya atau suatu kegiatan ya. Jadi anak-anak sini kalian bisa membandingkan mana yang selalu, mana yang sering, mana yang jarang, mana yang kadang-kadang ya, dan sampai ada kegiatan yang tidak pernah sama sekali ya. Oke, dari tabel ini Miss sudah sediakan contoh di sini ya. I always wake up at 6 o'clock. Nah, dia dikatakan selalu, saya selalu bangun pukul 6. Nah, ini ya. Berarti dia selalu bangun pukul 6, tidak pernah tidak. Berarti dia melakukannya setiap hari ya. I usually come home after work. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk membedakan mana always, mana usually, mana normally, and bla 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 bla. Dan terakhir, I never listen to rock music. Yang mengatakan dia tidak pernah mendengarkan musik rock ya. Jadi nanti tolong anak-anak mengartikan sendiri ini ya. Kalian sudah kelas 8 ya. Miss sudah tidak lagi menerjemahkan ini, kalian cari sendiri artinya apa ya. Masing-masing semua ini artinya apa. Kemudian kirim ke Miss Lince ya. Masing-masing dari sini nih artinya apa nih? Yang I always, I usually, I normally, I often, bla 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 sampai I never listen. Oke, ingat. Ini salah satu PS, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dikirim hari ini juga. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi next.
Bagaimana aturan penempatan adverb of frequency dalam kalimat? Ya, jadi dalam penempatan tadi kan anak-anak sudah lihat beberapa contoh ya, banyak dari always sampai never. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama, ya kita lihat sini. Adverb of frequency biasanya muncul tepat sebelum kata kerja. Ya, yang pertama, adverb of frequency biasanya muncul tepat sebelum kata kerja. Letak keduanya, maksudnya itu adverb of frequency dan verb di tengah kalimat. Letak keduanya di tengah kalimat. Contohnya seperti apa? Perhatikan ke sini. I always help my sister to do her homework. Tadi dikatakan adverb of frequency biasanya muncul tepat sebelum kata kerja. Di sini mana yang menjelaskan sebelum kata kerja? Ini help ya. Nah, jadi kita melihat di sini I always help my sister to do her homework ya. Saya selalu membantu saudara perempuan saya. Nah, tadi kita sudah melihat letak keduanya itu di tengah kalimat ya. Saya selalu membantu saudara perempuan saya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya ya. Kemudian contoh yang kedua, Nurul sometimes goes to the park by herself. Nah, mana di sini yang menjelaskan kata kerjanya? Ini adalah goes, ya. Oke, paham? Nah, untuk yang adverb frekuensinya adalah sometimes. Tadi yang di sini adverb of frekuensinya always, ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 2, adverb of frequency juga bisa muncul sebelum kata kerja. Ya, bisa juga dia muncul sebelum kata kerja. Contohnya seperti apa? Raji usually plays. Nah, tadi dibilang bisa juga dia muncul sebelum kata kerja. Ini kan plays kata kerja ya. Jadi dia bisa muncul sebelum kita menempatkan kata plays. Raji usually plays game with my brother. They all come to greet my parents. I'm so happy. Nah, jadi ingat beberapa penempatan adverb of frequency dalam kalimat ya. Dijelaskan bisa muncul juga sebelum kata kerja. Oke, kemudian yang ketiga, jika ada kata kerja bantu, maksudnya ini to be ya, seperti am, is, are, was, and were, maka adverbs of frequency muncul setelahnya. Jika kita melihat atau menemukan kata bantu to be, am, is, are, was, and were, maka adverb of frequency muncul setelahnya. Contohnya, my father and I are always happy. Nah, tadi dibilang jika kita melihat ada to be-nya itu mana ini? Ini to be-nya are, ya kan? Maka adverb of frequency muncul setelahnya nih, always. Setelah to be baru kita menemukan adverb of frequency-nya. My father and I are. Ya, are ini adalah to be. Setelah to be baru kita menemukan adverb of frequency-nya ya. Always happy. Ayah saya dan saya selalu bahagia. Nah, ini yang disebut to be itu ini are ya. Setelah to be baru kita menemukan adverb of frequency. Oke, yang contoh kedua, I have two cats. I have two cats. Cats ya. They are, kenapa sini they? Lihat sini cats ya, no cat. Ini ada S-nya. I have two cats. They are both cute. Nah, ya. Ini setelah to be kita menemukan adverb of frequency-nya. Keduanya lucu ya. Oke, paham ya? Oke ya, kita lanjut kembali. Oke, my student.
penjelasan tadi semoga kalian mengerti ya. Next, ini ada latihan soal ya, latihan soal. Buka buku kalian halaman 35 ya. Bagi yang tidak punya buku, nanti bagaimana cara kalian ya. Halaman 35 yang bagian B. Di situ untuk soal pertama ya, lihat ke sini, ini contoh ya. Contoh. Santi goes to work. Lalu ada adverb of frequency. Always, twice a week. Ya. Miss rasa ini kalian paham lah maksudnya apa. Santi goes to work. Lalu di dalam kurungnya ada adverb of frequency. Jadi adverb of frequency yang telah disediakan, kalian gabungkan menjadi sebuah kalimat yang menjelaskan seberapa sering orang itu melakukan pekerjaan ya. Nah, jadi jika kita membuatnya, kita merangkainya dengan menggunakan adverb of frequency, dia jadi seperti ini. Santi always goes to work twice a week. Dari mana ini always? Ini dari sini karena sudah disediakan. Tinggal anak-anak menggabungkan, tapi tidak asal menggabungkan ya. Jadi dari kata always and twice a week, kalian buatlah menjadi sebuah kalimat yang menjelaskan seberapa sering orang itu melakukan suatu pekerjaan. Di sini kita menemukan kata always, berarti Santi ini selalu ya. Berarti dia selalu melakukan itu. Oke? Nah, jadi setelah kita gabungkan, jawabannya adalah Santi always goes to work twice a week. Bisa dimengerti? Oke ya. Nah, anak-anak, ini PR ya. Kalau tadi kan PS ada yang pertama ya, yang diagram tadi kalian terjemahkan. Dikumpul hari ini juga untuk PS. Dengar baik-baik. Kalau dibilang PS hari ini kumpul hari ini. Kalau dibilang PR dikumpul minggu depan berarti minggu depan ya. Biasakan untuk disiplin. Nah, yang PR halaman 35 bagian B itu dikumpul minggu depan. Paham ya? Kalian bisa menggabungkannya ya, menggunakan adverb of frequency. Bagi yang tidak punya buku, coba anak-anak berusaha nanti ya, bagaimana caranya. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Linca tentang adverb of frequency, and I say you bye bye, good afternoon.